Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Desta Pratama dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 15. Sekarang saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Kemunculan organisasi militer skala regional dan global pasca Perang Dunia Kedua memberikan banyak pengaruh terhadap dinamika politik Indonesia. Menghadapi kemunculan organisasi militer tersebut, Indonesia lebih memilih untuk bersikap netral dan tidak bergabung dengan organisasi militer manapun. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu organisasi militer. Yang pertama ada NATO. Pembentukan NATO. NATO dibentuk pada tanggal 4 April 1949 untuk mengimbangi kekuatan aliansi Uni Soviet beserta negara-negara kawasan Eropa Timur. Fungsi dibentuknya NATO adalah sebagai pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif, sedangkan tujuannya yaitu untuk menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara politik dan militer. Latar belakang dibentuknya NATO. Pada April 1949, resmi dibentuk NATO guna menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota, termasuk Amerika Serikat. Yang kedua adalah SEATO. Masa berdiri. SEATO dibentuk melalui Perjanjian Manila yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Filipina. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Pakistan, Prancis, Thailand, Selandia Baru, dan Filipina. SEATO dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi dan melawan ekspansi komunis di Asia Tenggara, khususnya Tiongkok dan Vietnam Selatan. Pembubaran SEATO. Keberadaan SEATO tidak bertahan lama. Kondisi ini terjadi karena SEATO tidak berhasil mencapai tujuannya sehingga kehilangan kredibilitasnya. Selain itu, banyak negara anggota SEATO yang memilih mundur dari keanggotaan. Kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam turut menyebabkan kedudukan SEATO makin lemah. Akhirnya, SEATO dibubarkan pada 30 Juni 1977. Yang ketiga, Fakta Warsawa. Latar belakang. Pada 14 Mei 1955, Fakta Warsawa resmi dibentuk oleh sejumlah negara Blok Timur. Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh bergabungnya Jerman Barat dalam keanggotaan NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pembentukan Fakta Warsawa tidak lepas dari keberadaan NATO. Fakta Warsawa bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman NATO. Negara anggota. Pada awal pembentukannya, anggota Fakta Warsawa terdiri dari Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia, dan Albania. Pembubaran Fakta Warsawa. Pada 1990-an, Fakta Warsawa mengalami kemunduran karena adanya gelombang revolusi demokratis di sejumlah negara di kawasan Eropa Timur, serta lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Selain itu, negara-negara bagian Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri. Runtuhnya Uni Soviet pada 31 Maret 1991 mendorong Fakta Warsawa secara resmi dibubarkan melalui sebuah pertemuan di kota Praha, Cekoslovakia. Yang keempat, SEATO. Pembentukan SEATO. Pembentukan SEATO berawal dari Fakta Baghdad yang terdiri dari Irak, Turki, Inggris, Pakistan, dan Iran. Fakta Baghdad terbentuk pada 24 Februari 1955. Tujuan dibentuknya SEATO yaitu 1. Membentuk pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. 2. Mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. 3. Mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Bukti kesuksesan SEATO. 1. Membantu pengadaan personel dan logistik di tiap-tiap negara konflik untuk menstabilkan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. 2. Mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet. 3. Menengahi konflik Turki dan Yunani atas Siprus. 4. Menengahi pertikaian Pakistan dengan India. Dan 5. Menangani sengketa perbatasan antara Persia dan Irak. Pembubaran SEATO. Revolusi Iran pada tahun 1978-79 menyebabkan banyak anggota SEATO keluar dari keanggotaan. Banyaknya negara SEATO
yang melepaskan keanggotaannya juga terjadi karena negara-negara anggota SENTO merasa sudah tidak membutuhkan bantuan SENTO dan mampu hidup secara mandiri tanpa bantuan negara lain. Selanjutnya, pada 1979 SENTO secara resmi dibubarkan. Yang terakhir ada ANSUS. Masa berdiri. ANSUS dibentuk dan ditandatangani oleh perwakilan dari negara-negara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat di San Francisco, Amerika Serikat pada September 1951. ANSUS dibentuk dengan tujuan untuk melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANSUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menengahi permasalahan antar negara. Prinsip-prinsip 1. Saling membantu dalam upaya mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. 2. Mengoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik. 3. Membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik. 4. Meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik. 5. Keterikatan antar anggota dalam menghadapi berbagai serangan bersenjata. Pengaruhnya bagi Indonesia. Keberadaan organisasi-organisasi militer tersebut memengaruhi sikap politik Indonesia. Menghadapi munculnya berbagai organisasi tersebut, Indonesia memilih bersikap netral dan memegang teguh prinsip politik bebas aktif. Berdasarkan prinsip bebas aktif, Indonesia tidak bergabung dengan organisasi ataupun aliansi militer manapun. Akan tetapi, Indonesia tetap mendukung tujuan setiap organisasi militer regional dan global dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Subbab yang kedua yaitu organisasi ekonomi regional dan global. Yang pertama ada SAARC. Latar belakang. Pendirian SAARC dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. SAARC dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan, menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Program SAARC 1. Membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas Asia Selatan yang dinamakan SAFTA, menjalin hubungan baik dengan organisasi internasional seperti UNDP, APT, dan UNICEF. Melaksanakan program terintegrasi antar negara Asia Selatan di berbagai sektor ekonomi, dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda Asia Selatan. OPEC, masa berdiri. OPEC dibentuk pada 14 September 1960 di Irak. Negara pendiri OPEC adalah Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. OPEC dibentuk dengan tujuan untuk mengordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan dari negara-negara anggota. 2. Memastikan kestabilan harga minyak di pasar dunia untuk menjamin pasokan yang efisien, ekonomis, dan teratur kepada konsumen. 3. Mengatur pendapatan tetap bagi produsen dan pemberian modal bagi negara yang berinvestasi di industri perminyakan. Strategi mencapai tujuan tersebut. Menjamin pemasukan yang tetap bagi negara-negara produsen minyak, menjamin suplai minyak bagi konsumen, menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil, melakukan koordinasi unifikasi terkait kebijakan perminyakan antar negara anggota, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. APEC. Pembentukan APEC. APEC dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Tujuan utama pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan mempromosikan perdagangan bebas. Latar belakang. 1. Concentrated unilateralism. 2. Differentiated time frame. 3. Konsensus. Dan 4. Voluntary and non-binding. G20. Pengertian G20. G20 adalah sebuah forum kerjasama ekonomi multilateral. Forum ini merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mengatasi permasalahan perekonomian global saat itu.
Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya negara-negara berpendapatan menengah serta memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi untuk diikutsertakan dalam perundingan. Peran G20. 1. Penanganan krisis keuangan global 2008. 2. Kebijakan pajak. 3. Penanganan pandemi COVID-19. GATT. Pembentukan GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki sejumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Tujuan dibentuknya GATT: meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip GATT. Prinsip Most Favored Nations, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Prinsip Non-Tariff Measures, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk produk impor. Prinsip Quantitative Restriction, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. MEE. Sejarah pendirian. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Tujuan dibentuknya MEE: menciptakan kemitraan ekonomi antar negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memperlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar negara-negara anggota MEE, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Program: membangun common market atau pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, menerapkan perjanjian multi-fiber arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa. Pengaruhnya bagi Indonesia. Pengaruh yang dirasakan Indonesia selama tergabung dalam OPEC adalah dapat berinteraksi dengan negara-negara sesama penghasil minyak. Interaksi tersebut dapat menarik negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat mencari informasi mengenai naik turunnya harga minyak dunia dengan mudah. Pada 1989, Indonesia tergabung dalam APEC. Sejak bergabung dengan APEC, Indonesia turut berperan aktif membahas isu-isu ekonomi internasional. Indonesia juga dapat meningkatkan potensi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Meskipun demikian, Indonesia selalu waspada terhadap pengaruh liberalisasi perdagangan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan meningkatnya konsumerisme masyarakat. Selain OPEC dan APEC, Indonesia juga aktif sebagai anggota AFTA dan WTO. Keberadaan AFTA dan WTO memberikan pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia. Pengaruh positif tersebut antara lain terbukanya pasar internasional, kemudahan mengakses modal investasi dari luar negeri, dan memudahkan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan masyarakat yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Adapun pengaruh negatif AFTA dan WTO antara lain kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produk negara lain, membanjirnya produk impor di pasar Indonesia sehingga mematikan usaha dalam negeri, ancaman pencabutan investasi asing jika dirasa sudah tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, dan ancaman masuknya tenaga kerja asing yang lebih profesional sehingga lapangan kerja di dalam negeri makin sempit. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.